Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Gelar operasi keselamatan, petugas gabungan di Pasaman periksa kondisi kendaraan dan kesehatan sopir. Pelayat berdatangan ke rumah korban yang mayatnya ditemukan dalam karung. Murid belajar di ruang kelas darurat selama bertahun-tahun hingga penemuan mayat pelajar MTSN dalam karung, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Para pelayat berdatangan ke rumah korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di dalam karung di Jorong Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap, Tanah Datar. Raut kesedihan terlihat dari para pelayat. Terlebih, korban merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Rencananya, korban akan dimakamkan keluarganya, tepat di sebelah rumah yang ditinggalinya, bersama nenek dan adik-adiknya. Keluarga berharap aparat kepolisian dapat mengungkap kasusnya dan menangkap pelaku yang tega melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak manusiawi. Harapan kami dari keluarga, serta mungkin yang si pelaku dapat dengan secepatnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku. Kami mengharapkan kejadian itu dapat dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya. Itu harapan. Sebelumnya, sesosok mayat perempuan ditemukan di dalam karung oleh warga yang hendak berdagang ke pasar Sungai Tarap pada Rabu pagi. Setelah dievakuasi dan dilakukan identifikasi, diketahui jasad dalam karung merupakan siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah di Tanah Datar. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus yang menghebohkan itu. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Kebakaran lahan terjadi di Bukit Pulake, Kampung Karangtengah, Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Kebakaran lahan itu menghanguskan 2 hektar kebun sawit dan gambir milik warga setempat. Api cukup sulit untuk dipadamkan karena banyaknya tanaman kering yang mudah terbakar. Kebakaran itu baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kebakaran yang terjadi di Bukit Pulake ini bukan pertama kalinya. Tahun sebelumnya juga terjadi hal yang sama dengan area yang lebih luas. Sudah 3 tahun lamanya sejak gempa tanggal 25 Februari 2022 lalu hingga kini. Ratusan murid SD Negeri 26 Talamau, Pasaman Barat masih belajar di ruang kelas darurat. Padahal ruang kelas darurat itu kondisinya telah rusak dan dindingnya juga banyak yang berlubang. Ruang kelas darurat itu terbuat dari baja ringan dan menggunakan dinding dari jenis GRC atau lembaran beton yang mempunyai serat kaca, dan sebagian lagi dari triplex. Beberapa ruangan terpaksa ditempeli seng bekas untuk menutup lubang dinding kelas. Program pemeriksaan kesehatan gratis telah mulai dilaksanakan di 16 puskesmas di Pasaman. Pasien yang berulang tahun yang datang untuk memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Lubuk Sikaping ditandai dengan kokarde yang dipakainya sebagai pembeda dengan pasien lain. Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol,
kadar gula darah, kondisi gigi, dan kondisi mata, hingga menimbang berat badan dan lingkar perut. Selain berulang tahun, warga yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis juga diwajibkan telah mengunduh aplikasi Satu Sehat di telepon genggamnya. Warga bisa memeriksakan kesehatannya di seluruh puskesmas atau klinik kesehatan milik pemerintah Pasaman. Kericuhan terjadi pada saat unjuk rasa ratusan tenaga kesehatan di kantor Bupati Padang Pariaman. Kericuhan itu terjadi ketika Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Padang Pariaman, Maizar, mencoba meloloskan diri dari kepungan ratusan tenaga kesehatan. Meski diadang dan dikepung, Maizar berhasil lolos setelah dievakuasi oleh petugas Satpol PP Padang Pariaman keluar dari ruangan aula BKPSDM. Dalam dialog dengan Kepala BKPSDM, tidak ditemukan titik temu hingga ketegangan terjadi. Akhirnya Maizar dikepung tenaga kesehatan dan dilarang keluar dari arena pertemuan. Menurut Kepala BKPSDM Padang Pariaman, Maizar, para tenaga kesehatan ini berstatus tenaga sukarela yang tidak terdaftar dalam Badan Kepegawaian Negara dan tidak memiliki daftar gaji. Warga Tanah Datar dibuat gempar dengan penemuan sesosok mayat gadis remaja di dalam karung plastik berwarna putih. Karung berisi mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di Jalan Tabek Buntah, Nagari Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap itu, langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Setelah polisi melakukan identifikasi, diketahui sosok mayat tersebut adalah seorang remaja putri dengan inisial C, berusia 15 tahun dan masih bersekolah di Madrasah Sanawiyah di Tanah Datar. Dari keterangan polisi, tidak ada luka di tubuh korban, namun ada bekas cekikan yang terlihat di leher korban. Ceritanya apa kurang kada itu wak minta sih kunya dia karyawan kunya. Ada lo ke pantai kon waya ke. Lah ada ya orang psikolonya Pak. Ada lagi gitu. Emang di situ ada tulisannya punya orang kadai kan enggak ada Pak. Punya umum ke Pak li tahu Pak. Ai kemarin bersaudara kadai itu kemari. Viral di media sosial. Seorang pengunjung pantai Pasir Jamba di Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, dimintai uang masuk oleh seorang pria yang mengaku sebagai warga setempat. Pengunjung tidak mau memberikan uang yang diminta, karena selama ini memang tidak ada biaya untuk masuk ke pantai. Sempat terjadi perdebatan antara pengunjung wanita itu dengan si pemalak. Namun pelaku akhirnya pergi karena tidak mendapat apa yang diminta. Pengunjung itu juga mengatakan kepada pelaku bahwa dirinya akan menyebarluaskan video yang telah direkamnya. Ternyata perbuatan memalak juga dilakukan seorang perempuan di lokasi yang sama. Perempuan yang mengaku memiliki kedai di pantai ini juga meminta bayaran uang masuk kepada seorang pengunjung wanita. Karena tidak diberi dan khawatir aksinya direkam pengunjung, perempuan itu pun pergi begitu saja. Seperti biasa, aksi pemalakan yang videonya menyebar luas di media sosial mendapat tanggapan dari Polsek Koto Tangah. Kedua pelaku dijemput dari rumah masing-masing dan dibawa ke kantor polisi. Namun karena tidak ada laporan polisi serta tidak ada uang yang berhasil diperoleh dari hasil pemalakan itu, keduanya hanya diberi nasihat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kemudian dilepaskan. Kami pihak kepolisian menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat yang datang ke tempat wisata kami. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang membuat video tersebut. Tapi alangkah baiknya untuk kedepannya hubungin kami pihak kepolisian. Foto orangnya nanti lapor kepada kepolisian. Insya Allah akan kami lakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan pungli di daerah Koto Tangah ini. Jangan takut, kami akan melindungi Bapak Ibu sebagai saksi, sebagai yang memberikan informasi.
aksi pemalakan dengan berbagai modus, mulai dari uang masuk, uang parkir, dan menaikkan harga makanan dengan harga yang tidak wajar di lokasi wisata, kerap terjadi, sehingga membuat resah para pengunjung. Sejatinya, warga setempat harus mendukung program pemerintah di bidang pariwisata dan menjadi tuan rumah yang elok, bukan malah bersikap sebaliknya, yang pada gilirannya menyebabkan pengunjung jera mendatangi objek wisata. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Yoga Afrizaldi dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.